Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi yang ada pada PowerPoint yang ada di Vclass pertemuan kemarin yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Bahan pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian dari Pancasila sebagai sistem filsafat, dan yang kedua adalah sistem Pancasila sebagai filsafat itu sendiri. Untuk yang pertama, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat itu dari bahasa Arab yang berarti falsafah dan dari bahasa Inggris yang berarti filosofi. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya filosofia. Filosofia berarti memiliki makna majemuk. Yang arti yang pertama itu philos atau philum, dia artinya mencintai atau sahabat atau kekasih. Lalu arti yang kedua adalah sopi. Sopi itu memiliki arti bijaksana, kearifan, hikmat, dan pengetahuan. Secara harafannya, pengertian filsafat diartikan mencintai pengetahuan atau mencintai kebijaksanaan atau mencintai kearifan. Lalu filosofia itu digunakan pertama kali oleh Pythagoras. Pythagoras saat itu ditanya oleh seseorang apakah dia seorang yang bijaksana. Lalu Pythagoras menjawab, "Tidak, saya adalah seorang yang filosofos," yang artinya mencintai kebijaksanaan. Lalu filsafat memiliki dua arti. Yang pertama proses dan yang kedua teoritis. Proses sendiri itu memiliki arti produk, yang dalam artian ilmu atau metode sebagai pandangan hidup, dan teoritis memiliki arti praktis. Bila digabungkan, filsafat memiliki arti pedoman dalam bertingkah laku dan dalam bertingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari di kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu bahan kedua yang akan saya jelaskan adalah Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Untuk melakukannya ada dua cara. Yang pertama deduktif dan induktif. Cara deduktif itu dengan cara mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis. Setelah disusun secara sistematis, maka dijadikan keutuhan pandangan yang komprehensif. Dan cara yang kedua adalah cara induktif. Cara induktif ini dengan menemukan gejala-gejala sosial budaya dalam kehidupan masyarakat, lalu dari gejala tersebut dicari kesimpulan atau makna, ditarik makna atau kesimpulannya dari gejala sosial budaya masyarakat tersebut. Lalu bahan yang
Bahasan yang selanjutnya adalah sistem. Sistem sendiri adalah satu kesatuan dari beberapa bagian yang saling berhubungan untuk tujuan tertentu. Nah, sama halnya dengan Pancasila. Pancasila memiliki 5 sila dasar negara. 5 sila itu saling berhubungan yang merupakan bagian-bagian dari Pancasila. Dan 5 sila tersebut memiliki tujuan yang sama. Lalu dari 5 sila Pancasila tersebut merupakan sistem dari filsafat. Mengapa demikian? Karena Pancasila sendiri memiliki ciri-ciri sistem filsafat Pancasila yang berbeda dari sistem Pancasila lainnya. Ciri-ciri tersebut antara lain mempunyai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Lalu yang kedua, memiliki inti dan nilai-nilai dari setiap silanya. Seperti sila yang pertama itu adalah ketuhanan, yang artinya Tuhan merupakan kuasa yang prima. Lalu yang kedua adalah adalah manusia, yang artinya manusia itu bisa individu dan manusia yang sosial. Manusia sosial dalam artian tidak bisa hidup sendiri, tetapi juga membutuhkan makhluk hidup lain di sekitarnya. Lalu sila yang ketiga, kesatuan dalam artian walaupun berbeda-beda suku, bangsa, dan negara, dalam sila ketiga manusia bisa disatukan melalui sila ketiga. Kesatuan ini juga memiliki kepribadian sendiri. Lalu sila yang keempat adalah rakyat. Rakyat dalam artian untuk memperoleh suatu kemutlakan bagi negara dibutuhkan suatu sistem demokrasi yang diperoleh dari kerakyatan untuk selalu bekerja sama dan bergotong royong. Lalu sila yang kelima adalah adil. Adil dalam artian memberi keadilan kepada diri sendiri dan kepada orang lain sesuai haknya. Lalu bahasan selanjutnya adalah wawasan filsafat. Wawasan filsafat itu sendiri meliputi 3 bidang penyelidikan, di mana 3 bidang itu merupakan bidang yang mencakup kesemestaan. 3 bidang itu sendiri adalah ontologi, yang kedua epistemologi, yang kedua aksiologi. Sekian bahasan saya mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.